الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, banyak dari kaum muslimin yang menyangka bila mendapatkan musibah seperti contohnya sakit, maka telah gugur bagi dia kewajiban ibadah, kewajiban sholat antara lain. Dan banyak kaum muslimin yang membiarkan saudara mereka misalnya sakit, lalu dibiarkan tidak sholat dengan alasan dimaklumi. Dan ini kesalahan yang sangat fatal. Karena bagaimana disebutkan oleh seluruh ulama bahwa sholat tidaklah gugur bagi seseorang muslim yang dia masih memiliki akal, tidak gila, waras ataupun tidak pikun, dan juga dia masih memiliki kesadaran, tidak pingsan ataupun koma. Dan Allah perintahkan bahkan seseorang yang berjihad fisabilillah dalam peperangan yang tengah berkecamuk sekalipun Allah tetap perintahkan untuk sholat. Sebagaimana Allah sebutkan, wa hafidhu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat dan peliharalah sholat wusta, dan berdirilah kamu untuk sholat kepada Allah dengan khusyukan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, dan bila engkau takut akan musuh, maka sholatlah dalam keadaan berjalan ataupun dalam menaiki kendaraan. Bahkan di tengah berkecamuknya peperangan, ketika nyawa bertaruh, Allah tetap perintahkan untuk sholat. Lalu bagaimana dengan keadaan mereka yang lebih ringan? Tentunya lebih diwajibkan untuk sholat. Dan sadarilah bahwa seseorang yang sakit, dia membutuhkan banyak pertolongan. Dan adakah pertolongan yang lebih besar dibandingkan pertolongan Rabbul Alamin, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini? Tentunya tidak ada. Dan Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wasta'inu bis sabri wassalah. Mohonlah pertolongan dengan kesabaran dan sholat. Dan para ulama tafsir mengatakan, utlubul aun fi kulli ahwalikum. Mintalah pertolongan dalam setiap urusanmu. Ad-diniyati wa dunyawiyah, dalam urusan agama maupun urusan dunia. Bisabri wassalah, dengan kesabaran dan sholat. Ya. Kenapa? Karena keduanya tuqarribukum ilallahi ta'ala, mendekatkan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengannya fayu'inakum, dan dengannya Allah akan membantu kalian. Wa yahfadhukum, dan juga menjaga kalian. Dan juga wa yudhiba ma bikum min dar, dan juga dengannya Allah mengangkat mara bahaya ataupun kesulitan yang ada pada diri kalian, diri kita. Dan andaikan seseorang yang sakit, Allah takdirkan sakitnya itu akan mengantarkannya kepada ajal, maka apakah dia mau melalaikan amalan yang pertama kali Allah hisab di hari akhir nanti, yaitu sholat? Dan apakah dia mau mengorbankan kehidupan yang abadi kelak di akhirat dengan kemalasannya, dengan kelalaiannya untuk melaksanakan sholat? Padahal Allah mengabadikan mengenai perkataan penduduk neraka ketika ditanya, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk di dalam neraka? Maka apa jawaban mereka yang pertama? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka berkata, kami dahulu di dunia bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Maka sholatlah wahai saudaraku, apapun keadaanmu. Dan juga tolonglah saudara kita yang tengah sakit. Nasihatilah mereka serta bantulah mereka untuk melaksanakan dan memperhatikan sholatnya. Dan alhamdulillah Rabb kita Ar-Rahim telah memberikan kita banyak kemudahan dalam syariat, salah satunya dalam pelaksanaan sholat bagi orang yang sakit. Bila Anda tidak bisa berwudu, maka Anda bisa bertayamum. Dan bahkan bila kita tidak bisa melaksanakan keduanya, maka para ulama mengatakan kita sholat sesuai dengan keadaan kita tanpa wudu maupun tayamum. Bila tidak sama sekali tidak memungkinkan, dengan menghadirkan niat bahwa kita untuk kita niat untuk
toharoh, untuk sholat. Lalu kemudian juga bila Anda tidak mampu berdiri, Anda bisa duduk. Bila tidak bisa duduk, Anda bisa berbaring, menyamping, ataupun telentang. Bahkan bila tidak bisa semuanya, tubuh Anda sama sekali tidak bisa digerakkan, Anda tetap bisa dengan niat di dalam hati menggerakkan tubuh badan Anda. Walaupun Anda tidak secara hakiki menggerakkannya. Maka alhamdulillah itu adalah kemudahan dari Allah. Dan insya Allah, dan semuanya ini tentunya harus di bawah bimbingan sunnah Nabi kita, Nabi SAW, bukan asal improvisasi. Oleh karena itu, kami insya Allah akan menjelaskan secara ringkas mengenai tata cara pelaksanaan ibadah, khususnya toharoh dan sholat dalam keadaan sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara salah satu bentuk kemudahan dalam syariat Islam dalam ibadah adalah dalam praktek toharoh. Contohnya dalam berwudu. Seseorang yang sakit mungkin tidak bisa berwudu secara sempurna sebagaimana orang yang sehat. Contohnya kita tidak bisa menggunakan air dingin. Maka bila memang seperti itu, tidak mengapa bagi kita menggunakan air hangat. Bahkan tidak mengapa menggunakan air panas bila memang dibutuhkan. Sebagian ulama memang memakruhkan menggunakan air panas. Dengan alasan, apabila menggunakan air panas dikhawatirkan karena panasnya kita tidak bisa menyempurnakan membasuh anggota wudhu kita. Namun bila kita bisa menjamin bahwa bisa menyempurnakan secara baik membasuh anggota wudhu kita, maka hal tersebut insya Allah tidak mengapa. Dan tentunya air hangat lebih ringan. Dan airnya pun tidak perlu banyak. Karena Nabi SAW disebutkan dalam sebuah hadis sahih, kana yatawaddo bil mud. Nabi SAW itu dahulu berwudu dengan 1 mud. Kira-kira seukuran 1 gelas. Sehingga kita bisa mudah mendapatkan airnya. Contohnya dari air dispenser yang ada di sekitar kita. Kita bisa gunakan untuk berwudu. Adapun tata cara berwudu, bagi mereka yang tidak bisa terkena air banyak, ya, artinya kita bisa menggunakan air secara minimalis, dan kita tidak diperkenankan untuk bertayamum bila masih bisa menggunakan air, walaupun jumlah yang sedikit. Dan alhamdulillah Nabi SAW telah pernah mempraktekkan kepada kita bagaimana dengan yang disebut dengan al-wudu al-khafif, wudu yang ringan, yaitu dengan menggunakan air yang minimalis. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh sejumlah sahabat. Dan juga ini disebutkan dalam ayat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalat, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian hendak salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu hingga siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga kedua mata kaki. Caranya hanya simpel, hanya 4 ini saja. Dan tentunya yang pertama adalah disertai dengan niat. Yang pertama niat mengangkat hadas dan juga ingin melaksanakan sholat, ya. Lalu kemudian tadi disebutkan dalam ayat, wamsahu biwujuhikum, maka basuhlah wajahmu. Batas wajah panjangnya dari mulai tumbuhnya rambut hingga ujung dagu kita. Bila ada jenggot juga maka kita disunahkan untuk menyela-nyelanya. Adapun lebarnya dari satu telinga ke telinga lainnya. Lalu kemudian kita diperintahkan untuk membasuh tangan kita dari mulai ujung jari hingga siku, kanan dan kiri. Lalu kemudian kita juga diperintahkan untuk menyapu kepala kita. Dan yang disebut menyapu artinya kita tidak perlu mengumpulkan air di tangan kita terlebih dahulu. Cukup tangan kita basah, lalu kita sapu kepala kita 1 kali. Dan juga kita membasuh kaki kita 3 kali. Kaki kita 3 kali hingga mata kaki. Dan ini tentunya disunahkan 3 kali, ya. Kecuali kepala disunahkan hanya 1 kali. Namun bila kita tidak bisa terkena air banyak, maka diperbolehkan hanya 1 kali semuanya. Diperbolehkan seperti itu. Karena Nabi SAW pernah seperti itu. Asal kita bisa menjamin 1 kalinya itu, kita benar-benar menyempurnakan air sampai kepada seluruh anggota wudhu yang tadi disebutkan. Ada pertanyaan dengan bagaimana seseorang yang sakit menggunakan kaos kaki. Tentunya karena banyak orang sakit kedinginan, sehingga mereka menggunakan kaos kaki walaupun di dalam rumahnya.
Dan alhamdulillah syariat kita memperbolehkan mengkiaskan kepada mashu alal khuf atau membasuh di atas sepatu yang dipakai seseorang. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama Anda harus berwudu terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan kaos kaki Anda. Lalu ketika kaos kaki telah dipakai, misalnya kita memakainya jam 7 pagi, lalu kemudian Anda batal wudunya pukul 9, lalu Anda ingin kemudian sholat duha, anggaplah jam 10 Anda sholat. Nah, ketika jam 10 ini, Anda diperbolehkan kemudian hanya membasuh bagian kaos kaki Anda, bagian atasnya saja. Tidak perlu membuka kaos kaki Anda. Tidak perlu membuka kaos kaki Anda. Dan ini diperbolehkan bagi orang yang mukim di dalam rumah ataupun dalam rumah sakit, tidak dalam berpergian, sepanjang 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Dengan syarat dia tidak membuka kaos kakinya. Lalu bagaimana cara menghitung sehari semalam? Memang ada sedikit perbedaan pendapat ulama di sini. Namun sebagian ulama mengatakan dimulai dari Anda tadi berwudu. Ya, berwudu mengenaikan kaos kaki tersebut ketika Anda membasuh kaos kaki Anda bagian atasnya. Misalnya tadi jam 10 kita membasuhnya, maka Anda diperbolehkan berwudu dengan tata cara seperti itu sampai sehari besoknya. Sehari semalam besoknya, yaitu sampai jam 10 pagi keesokan harinya. Dengan syarat apa? Dengan syarat Anda tidak membuka kaos kaki Anda, dan juga dengan syarat Anda tidak junub. Anda tidak junub. Maka kita diperbolehkan hanya membasuh bagian atas kaos kaki kita tanpa perlu membukanya. Dan alhamdulillah ini merupakan bagian dari kemudahan syariat Islam yang mulia. Adapun bagi mereka yang sakit dan tidak bisa menggunakan air walaupun hanya sedikit, dan dikhawatirkan penggunaan air bisa memperparah penyakitnya atau memperlambat proses kesembuhannya, maka dia diperbolehkan untuk bertayamum. Tata cara tayamum yang disebutkan para ulama mengambil kesimpulan dari keterangan di alam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama adalah kita menggunakan sa'idan thayyiba, menggunakan tanah yang bersih, yang suci, yang baik, ya. Bila tidak kita menemukan tanah, maka kita bisa menggunakan debu yang menempel pada tembok ataupun pada kaca. Dan para ulama mengingatkan, terkadang orang terburu-buru mengambil debu yang dikiranya ada pada bantal ataupun pada kasur rumah sakit. Padahal pada hakikatnya memang tidak ada, tidak terlihat juga, ya. Apalagi di ruangan yang ber-AC. Oleh karenanya ini harus dibantu oleh keluarganya ataupun suster untuk mengambil debu mungkin di sekitaran tembok, ya, yang terdapat debunya. Kemudian setelah kita mengumpulkan debunya, ada 2 tata cara populer yang disebutkan para ulama. Tentunya kita pertama berniat, ya. Kita berniat dengan tayamum kita ini untuk mengangkat atau untuk melaksanakan sholat, ya. Lalu kemudian setelah kita niatkan untuk melaksanakan sholat, kita disunahkan mengucapkan bismillah. Dan tata cara yang pertama antara lain disebutkan oleh Imam Syafi'i adalah seseorang menepuk tangannya seperti ini. Lalu kemudian dia ringankan apabila memang debunya banyak ataupun tanahnya banyak. Lalu dia sapu wajahnya. Ya. Ya, dan jenggot tidak perlu kita disapu. Lalu kemudian dia tepuk lagi, dia ringankan, lalu dia sapu tangannya hingga ke siku, sebagaimana seseorang berwudu, hingga ke siku, dan disunahkan mensela-sela jarinya. Begitu pula yang kiri, seperti ini. Ya, lalu dia berdoa seperti biasanya. Ini tata cara populer yang pertama. Adapun yang kedua, dan yang disebutkan dalam hadis Bukhari dan juga pendapat sejumlah ulama, contohnya seperti Imam Ahmad, adalah seseorang dengan setelah dia berniat dan disunahkan mengucapkan basmalah, dia tepuk, ya. Lalu kemudian dia ringankan, lalu kemudian dia sapu wajahnya, ya. Setelah itu dia kemudian dengan satu tepukan tadi, dia gunakan tanahnya untuk tangan, namun kali ini hingga kaf atau pergelangan tangan saja, ya. Dan yang kiri seperti itu pula. Lalu kemudian dia berdoa seperti biasanya. Itulah cara yang ringkas yang merupakan salah satu bentuk kemudahan dalam syariat Islam yang mulia.
Demikian penjelasan ringkas mengenai tata cara thaharah dalam keadaan seseorang sakit. Semoga bisa memudahkan kita untuk tetap beribadah dan melaksanakan ketakwaan dalam berbagai keadaan kita, terutama di keadaan sakit, yang di situ kita sangat membutuhkan sholat sebagai sarana mendekatkan diri kepada Asy-Syafi, Allah yang Maha Penyembuh. Demikian, semoga memberikan manfaat. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.